Oke, kita sambung ke kalian. Nah, ini hari susah sebab kalian peristiwa bergabung. 7.1 sama 7.2 itu kebarangkalian tinggal 4 punya tuh, yaitu kebarangkalian suatu peristiwa, yaitu kebarangkalian bagi satu peristiwa. Sekarang kebarangkalian peristiwa bergabung, maksudnya gabungan dua peristiwa. Tapi sebelum itu cikgu mau kasih ingat apa yang cikgu ajar nih. Cikgu tidak ikut buku teks, buku teks cuma ada 7.3 edisi saja. Yang edisi itu cikgu kasih pecah-pecah kepada 6 bagian kecil. Jadi bagian P, Q, R, S, T, U lah. Oke, fokus 4 bagian yang pertama. Sebab masa SPM kebarangkalian dia 80% tuh akan keluar. Kebarangkalian 0.8 akan keluar tuh. Oke, yang ini penting juga sebab kebarangkalian keluar cuma 20%. Penting juga, mana tahu kan tahun ini dia akan keluar yang ini kan. Jadi fokus. Ini hari cikgu akan sentuh yang 7.3P saja. 7.3P dulu. Oke. Nanti kamu buat catatan 7.3P. Pasu 6 bagian kecil itu mesti mau tahu perbezaan cara menjawab bagian 6 bagian tuh. Oke, mari kita mulai. Katakan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nombor. Nombor dia 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17. Dan situasi dia begini. Oke, satu nomor dipilih secara hitung kebarangkalian bahwa nomor yang dipilih adalah nomor genap. Ini kita sudah belajar nih. Lalu hitung kebarangkalian bahwa nomor yang dipilih adalah ganda 3. Ini pun kita sudah pilih. Sudah belajar. Ini kebarangkalian suatu peristiwa. Mari kita jawab soalan E dulu. Oke, soalan E. Untuk semua soalan kebarangkalian pastikan ada ruang sampel yang ini kan. Kita pilih nomor, mungkin kita dapat 2, mungkin dapat 3, mungkin dapat 4, atau 6, atau 7, atau 8, atau 12, atau 17. Dalam ruang sampel ini ada 8 unsur. Baru kita jawab soalan E lah, nomor genap. Katakan peristiwa E ini adalah peristiwa mendapat nomor genap. Peristiwa mendapat nomor genap. Oke. Cari nomor genap dalam ruang sampel. Cikgu tulis dalam bentuk tata tanda set. Dalam perpisahan tata tanda set pun sudah cukup tuh. Seboleh-bolehnya tulis 2 lah, ayat sama tata tanda set lah. Oke. Dan nomor genap di sini ada 2, 4, 6, 8, 12. Ada berapa unsur dalam peristiwa E? Ada 5. Peristiwa E ada di. Oke. Terus kita cari sudah kebarangkalian mendapat nomor genap atau kebarangkalian berlakunya peristiwa E, itu bilangan unsur dalam peristiwa E bagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel 5/8. Dapat sudah jawaban 5/8. Oke. Terus kita soalan B. Oke. Hitung kebarangkalian bahwa nomor yang dipilih adalah gandaan 3. Gandaan 3. Ini peristiwa yang dia sama. Jangan pakai E, kita pakai huruf yang lain pakai B lah. Pakai B. Oke, katakan B ada peristiwa mendapat gandaan 3. Jadilah gandaan 3 dalam ruang sampel. 3, 6 sama 12 saja. Bilangan unsur dalam peristiwa B 3. Terus berikutnya sudah kebarangkalian berlakunya peristiwa B yaitu mendapat gandaan 3 lah. Itu bilangan unsur dalam peristiwa B bagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel 3/8. Oke. Ini soalan E sama B kebarangkalian tingkatan 4. Soalan C. C susah. Sebab kita perlu kasih gabungkan dua peristiwa ini. Bila kita kasih gabung, ada dia punya kata kunci itu. Contoh, nomor genap atau gandaan 3. Nomor genap di sini tadi itu peristiwa E. Ini adalah peristiwa E. Gandaan 3 itu tadi itu peristiwa B. Atau maksudnya peristiwa E atau B. E atau B. Ini atau ini atau kesatuan. Kalau kesatuan kita kasih
Campurkan semua unsur dalam dua peristiwa itulah. Oke, mesti mau cari ini baru kita dapat bilangan unsur dalam gabungan dua peristiwa ini. Nah, kalau mau tahu berapa unsur mesti mau cari ini dulu. Oke, sebelum itu mesti ada unsur dalam peristiwa E sama B lah. E itu tadi apa? Nomor genap. 2, 4, 6, 8, 2. Oke, baru kita cari unsur dalam gabungan dua peristiwa itu. Nah, dia pakai atau. Kalau atau maksudnya kasih campurkan semua unsur dalam peristiwa E sama peristiwa B. Unsur yang sama jangan berulang dua kali ya. Contoh 6 di sini sama 12 di sini. Nah, ini ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tulis satu kali saja. Oke, kasih gabungan semua unsur dalam E sama B. 2, 3, 4. Masuk 6. Tidak perlu. Kan satu kali saja. 6, 8 sama 12. Ada 6 unsur. Ada 6 unsur dalam gabungan dua peristiwa ini ya. Terus kita bicara sudah. Kebarangkalian mendapat nomor genap atau gandaan 3. Nah, inilah formula dia. Ini bilangan unsur dalam ruang semua. Ini confirm sudah. Yang ini dengan ini masih sama sebab ini soalan. Berapa ini? 6 per 8. 3 per 4 lah. Apa sudah 3 per 4 jawabannya. Oke, boleh ya? Inilah kebarangkalian gabungan dua peristiwa. Ini soalan tingkatan 5. Oke, maksud D. Hitung kebarangkalian bahwa nomor yang dipilih adalah nomor genap dan gandaan 3. Tadi itu atau. Atau kena ganti dengan dan. Sekarang ini yang kita mau cari. Kalau dan pakai simbol persilangan set lah, persilangan set. Kalau atau pakai kesatuan set. Kalau dan pakai persilangan. Mainan itulah. Di ruang sampel masih sama. Unsur dalam peristiwa E sama B masih sama. Ini saja yang tidak sama. Tukar simbol persilangan. Kalau persilangan kita kena cari unsur yang sepunya, lah. Maksud unsur sepunya dia ada di dalam E, dia pun ada di dalam B. 6 sama 12 saja. Sebab kedua unsur ini ada di dalam peristiwa E sama peristiwa B lah. Jadi berapa unsur dalam gabungan dua peristiwa ini? 2. Terus berkira sudah. Kebarangkalian bagi gabungan dua peristiwa yang pakai dan. Nah, ini pastikan yang bagian atas ini sama dengan soalan. Masuk bagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel. 2 bagi dengan 8. 1 per 4. Oke. Ada soalan mau tanya? Paham? Kalau paham, terus kita pergi satu soalan nanti lah. Oke, soalannya ya. Ini susah sedikit lah. Oke, sekarang uji kaji dia atau eksperimen dia adalah sebiji dadu dan sekeliling shilling di lambung serentak. Hitung kebarangkalian mendapat angka. Hitung kebarangkalian mendapat nomor genap. Hitung kebarangkalian mendapat angka atau nomor genap. Hitung kebarangkalian mendapat angka dan nomor genap. Soalan E sama B, cikgu tidak perlu ulang lah, kamu buat sendiri sebab itu kebarangkalian suatu peristiwa yang soalan tingkat 4. Cuma cikgu mau ajar kamu yang C sama D saja. Mari kita buat C dulu C dulu. Oke. Jadi kebarangkalian mendapat angka atau nomor genap. Kita anggap peristiwa E itu adalah peristiwa mendapat angka. Masuk peristiwa B adalah mendapat nomor genap. Maksud di sini kita mau cari gabungan E atau B. Kesatuan E B. Nah, kesatuan E B. Kita mau cari ini. Lepas yang ini baru kita cari berapa unsur dalam gabungan dua peristiwa itu. Nah, cari ini sama ini. Oke. Cari dulu unsur dalam peristiwa E, yaitu peristiwa E angka dulu. Jadi unsur yang ada angka kasih masuk ke dalam sini lah. E1, E2, E3, E4, E5, E6. Ke-6 unsur ini kasih masuk ke dalam sini. E1,
E2, E3. Wah, banyak nih. Oke, terus E6. Nah, imagine ada 6 unsur di dalam peristiwa E. B pula. Peristiwa B adalah peristiwa mendapat nomor genap. Ada nggak nomor genap dalam ruang sampel? Ada. E2, G2, E4, G4, E6, G6. Asalkan unsur itu ada nomor genap, itulah tuh. Walaupun ada gabungan dengan E sama G, tapi ada nomor genap. E2, E4, masuk E6, masuk G2, G4, masuk G6. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor genap nama, cek balik. Oke, 6 lah. Dalam peristiwa B pun ada 6 unsur. Mari kita jawab soal C. Dia mau E atau B. Nah, gabungan dua peristiwa nih ya. E atau B, E atau B, atau pakai simbol kesatuan. Jadi kita kasih gabungkan semua unsur dalam peristiwa E sama B lah. Unsur yang sama jangan berulang lah. E1 sampai E6 dulu. E1, E2, E3 sampai E6. Barisan ini sudah ada 6 unsur. Masuk. Pilih unsur dalam peristiwa B untuk kasih masuk ke dalam sini. E2 ada sudah, jadi yang perlu kasih masuk E4 saja. Tidak, semua G. G2, G4 sama G6. Barisan atas 6 unsur, barisan bawah ada 3 unsur, 6 tambah 3 9. Ada 9 unsur dalam gabungan dua peristiwa ini ya. Terus kira sudah keberangkalian mendapat angka atau nomor genap. Formula dia ada ini. 9 per. Ada berapa unsur dalam ruang sampel? 12. Jawabannya 3 per 4. Kata sudah 3 per 4. Oke, soalan D. Dia kasih gabung dua peristiwa itu pakai perkataan dan. Kalau dan pakai simbol persilangan. Kalau persilangan kita perlu cari unsur sepunya saja. Maksud unsur sepunya yang unsur itu ada di dalam E pun ada di dalam B. Ada apa? E2, masuk. Coba cek E2. Oke. E4 sama E6. Coba cek E2, E4, E6. 3 unsur saja, ada 3 unsur saja. Terus berkira sudah kebang kalian bagi gabungan dua peristiwa itu 3 bagi dengan 12. Jawaban 1 per 4. Oke. Habis sudah 7.3 P. Soalan nanti cikgu akan post. Oke, terima kasih.